Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil proyek jurnal bahasa Indonesia kami yang berjudul Analisis Kesantunan Berbahasa dalam kolom komentar Instagram pengguna akun Aziza Salsa. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Daniel Wiranata Kusuma, yang kedua ada Mutiara Devarla, yang ketiga ada Richard Winson Sinaga, yang keempat ada Irina Dwi Ramadhani, yang kelima ada Rona Nadira Zahwa, dan yang terakhir ada Jihan Fadila. Yang pertama itu akan dipresentasikan oleh Daniel Wiranata Kusuma. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama yaitu ada latar belakang, yang dimana latar belakang ini ada kesantunan berbahasa atau dapat disebut tata krama berbahasa. Dasar terciptanya kesantunan berbahasa adalah sikap penutur kepada lawan bicara yang diwujudkan dalam penggunaan bahasa. Kesantunan berbahasa adalah sikap hormat penutur kepada lawan bicara yang dalam penyampaian bahasa yang sopan, dan menyampaikan bahasa yang sopan terbentuk dari sikap yang terhormat. Menurut Brian dalam Pranowo 2005, saling menghargai adalah salah satu ciri manusia sebagai makhluk yang berakal, yakni makhluk tingkat lakunya yang berdasarkan pada pertimbangan akal bukan naluri. Menurut Briadi 2005. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, media sosial merupakan lama atau aplikasi yang memungkinkan penggunaan dapat membuat dan membagi isi atau terlibat dengan jaringan sosial. Menurut Kurniawan 2017 menjelaskan, media online merupakan alat yang mengubah model penyebaran informasi dari sebelumnya bersifat monolog atau satu ke banyak permisa menjadi dialog banyak permisa ke banyak permisa. Media sosial digunakan dan dimanfaatkan oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, dan orang dewasa, seperti salah satunya ialah Instagram. Instagram merupakan salah satu media sosial yang populer di kalangan masyarakat saat ini. Next, moderator. Selanjutnya itu terlepas dari hal-hal tersebut, sekarang banyak orang menyalahgunakan media sosial dengan cara yang tidak pantas. Penggunaan media sosial di kalangan anak-anak muda memang sulit untuk dikendalikan dari segi bahasa maupun akses yang dijangkau. Banyak komentar yang dilontarkan secara bebas tanpa memperhatikan kesantunan berbahasanya. Menurut Laila Handayani 2021. Dari permasalahan ini kami tertarik untuk melakukan sebuah penelitian mengenai kesantunan berbahasa pada kolom komentar di Instagram. Akun Instagram yang kami teliti adalah akun Instagram milik Azizah Salsa dengan jumlah pengguna Instagram yang terus berkembang. Tentu banyak pengguna Instagram yang memiliki kesantunan berbahasa yang masih sangat rendah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Selanjutnya, itu metode penelitian akan dijelaskan oleh Mutiara Devarla. Terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan membahas tentang metode penelitian. Penelitian yang kami gunakan itu menggunakan metode kualitatif yang bersifat
deskriptif. Metode deskriptif merupakan metode yang menjelaskan data atau objek secara natural, objektif, dan faktual. Hal ini sesuai dengan pernyataan Arikunto tahun 1993. Metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan hasil yang faktual apa adanya dari pengumpulan data yang telah dilakukan oleh peneliti. Data dalam penelitian ini berupa tuturan-tuturan netizen pada kolom komentar unggahan media sosial Instagram pada akun @azizasalsa_ dari bulan September 2024 hingga pertengahan November 2024. Data dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi berupa tangkapan layar. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiono 2020, dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dengan observasi pengumpulan data dilakukan berhari-hari, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal, peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial atau objek yang diteliti. Semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Dengan demikian, peneliti akan memperoleh data yang banyak dan bervariasi. Menurut Sugiono, dokumentasi merupakan pengumpulan dari catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik berbentuk tulisan, gambar atau foto, atau karya-karya monumental dari seseorang atau instansi. Dokumentasi dilakukan dengan cara men-screenshot data yang telah terkumpul pada kolom komentar akun @azasalsa_ yang diindikasikan adanya kesantunan berbahasa. Oke, selanjutnya yaitu hasil penelitian akan dijelaskan oleh Richard Winson Sinaga. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada hasil penelitian. Terdapat beberapa pelanggaran kesantunan yang terdapat pada tangkapan layar kolom komentar, yaitu pertama, kebijaksanaan. Komentar, pentingnya ngasih makan anak pakai duit halal. Tuturan data pertama adalah tuturan seorang masyarakat media sosial pada postingan akun Aziza Salsa. Maksud dari komentar tersebut bahwa mereka menuduh Aziza memakan duit haram, dikategorikan melanggar maksim kebijaksanaan karena merujuk pada tindakan atau keputusan yang tidak mempertimbangkan konsekuensi atau prinsip yang bijaksana, terutama dalam konteks etika atau moral. Oleh sebab itu, tuturan tersebut melanggar maksim kebijaksanaan. Yang kedua ada penghargaan. Komentar, urat malunya putus. Tuturan data 2 adalah tuturan seorang masyarakat media sosial pada postingan akun Aziza Salsa. Maksud dari komentar tersebut, mereka berkata bahwa Aziza Salsa seolah-olah tidak mempunyai malu. Dikategorikan melanggar maksim penghargaan. Karena komentar tersebut tidak menunjukkan rasa hormat dan penghargaan yang layak kepada lawan bicara. Oleh sebab itu, tuturan tersebut melanggar maksim penghargaan. Yang ketiga, penghargaan. Komentar, perempuan liar nih. Tuturan data 3 adalah tuturan seorang masyarakat media sosial pada akun postingan Aziza Salsa. Maksud dari komentar tersebut, mereka berkata seakan-akan Aziza Salsa adalah seorang yang nakal dan tidak mengenal waktu. Komentar tersebut dikategorikan melanggar maksim penghargaan karena komentar tersebut tidak menunjukkan rasa hormat dan penghargaan yang layak kepada lawan bicara. Oleh sebab itu, tuturan tersebut melanggar maksim penghargaan. Selanjutnya, keempat, kesimpatian. Komentar. Za, kok gue benci banget sama lo? Tuturan data 3 adalah tuturan seorang masyarakat media sosial pada akun Aziza Salsa. Maksud dari komentar tersebut, mereka berkata tidak senang dengan Aziza. Dikategorikan melanggar maksim kesimpatian karena komentar tersebut
tidak menunjukkan empati atau kepedulian terhadap perasaan lawan bicara. Oleh karena itu, tuturan tersebut melanggar maksim penghargaan atau kesimpatian. Yang kelima, kebijaksanaan. Komentar, anak pejabat mah bebas dan santuy guys. Tuturan data 5 adalah tuturan data seorang masyarakat media sosial pada postingan akun Aziza Salsala. Maksud dari komentar tersebut bahwa mereka menuduh Aziza Salsa seakan-akan bebas bertindak karena jabatan orang tua yang dianggap melindunginya. Dikategorikan melanggar maksim kebijaksanaan karena merujuk pada tindakan atau keputusan yang tidak mempertimbangkan konsekuensi atau prinsip yang bijaksana, terutama pada konteks etika dan moral. Oleh karena itu, tuturan melanggar maksim kebijaksanaan. Selanjutnya, yang keenam, penghargaan. Komentar, berusaha santai dan so asik. Tuturan data 6 adalah tuturan seorang masyarakat media sosial pada akun Aziza Salsa. Maksud dari komentar tersebut, mereka berkata seakan-akan Aziza tidak memperdulikan keadaan sekitar dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dikategorikan melanggar maksim penghargaan karena komentar tersebut tidak menunjukkan rasa hormat dan penghargaan yang layak kepada lawan bicara. Oleh sebab itu, tuturan data tersebut melanggar maksim penghargaan. Dikembalikan kepada moderator. Selanjutnya, hasil penelitian yang selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Rona Nadira Zahwa. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yang ketujuh yaitu kesederhanaan. Komentar, dia kira dia cakep kali ya. Tuturan data 7 adalah tuturan seorang masyarakat media sosial pada postingan akun Aziza Salsa. Maksud dari komentar tersebut, mereka sarkas terhadap kepercayaan diri yang dimiliki oleh Aziza. Dikategorikan melanggar maksim kesederhanaan karena komentar tersebut menyampaikan pesan secara tidak jelas dan ambigu. Oleh sebab itu, tuturan tersebut melanggar maksim penghargaan. Yang kedelapan, kebijaksanaan. Komentar, lo tuh nggak ada cakep-cakepnya. Tuturan data 8 adalah tuturan seorang masyarakat media sosial pada postingan akun Aziza Salsa. Kalimat dari komentar tersebut bersifat merendahkan dan tidak menunjukkan empati maupun penghormatan terhadap orang yang dituju. Dikategorikan melanggar maksim kebijaksanaan karena merujuk pada tindakan atau keputusan yang tidak mempertimbangkan konsekuensi atau prinsip yang bijaksana, terutama dalam konteks etika atau moral. Oleh sebab itu, tuturan tersebut melanggar maksim kebijaksanaan. Yang kesembilan, penghargaan. Komentar, kenapa ya auranya benar-benar gak enak dilihat? Tuturan data 9 adalah tuturan seorang masyarakat media sosial pada postingan akun Aziza Salsa. Komentar tersebut secara langsung mengkritik pribadi seseorang yang dapat dianggap sebagai penghinaan yang merendahkan martabat orang yang dikomentari. Dikategorikan melanggar maksim penghargaan karena komentar tersebut tidak menunjukkan rasa hormat dan penghargaan yang layak kepada lawan bicara. Oleh sebab itu, tuturan tersebut melanggar maksim penghargaan. Yang ke-10, penghargaan. Komentar biduan banget vibes-nya Nurul. Tuturan data 10 adalah tuturan seorang masyarakat media sosial pada postingan akun Aziza Salsa. Komentar tersebut menyiratkan bahwa orang yang dikomentari seolah-olah tidak memiliki rasa malu. Kalimat ini menggunakan gaya sarkastik yang bertujuan untuk mempermalukan atau mengejek. Dalam prinsip kesantunan berbahasa, penggunaan sarkasme yang merendahkan orang lain tidak sesuai dengan maksim penghargaan. Oleh sebab itu, tuturan tersebut melanggar maksim penghargaan. Faktor penyebab dari pelanggaran tersebut tidak lain berasal dari kesantunan berbahasa. Berikut beberapa penyebab melanggar kesantunan berbahasa dalam komentar akun Instagram Aziza Salsa. Yang pertama, yaitu reaksi negatif terhadap kolaborasi. Pengumuman kolaborasi Aziza Salsa dengan brand fashion menuai hujatan dari netizen yang menganggapnya sebagai sosok problematik. Banyak komentar yang mengekspresikan ketidakpuasan dan meminta agar brand tidak berkolaborasi dengan dirinya, mencerminkan penilaian negatif terhadap citra publiknya. Yang kedua, isu perselingkuhan.
Tuduhan perselingkuhan yang melibatkan Azizah juga menjadi sorotan, di mana netizen mengaitkan namanya dengan rumor hubungan gelap dengan Salim Nauderar, mantan kekasih Rahel Fenya. Komentar-komentar di media sosial menunjukkan ketidakpercayaan dan skeptisisme terhadap kesetiaan Azizah dalam rumah tangganya. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya itu ada kesimpulan dan saran yang akan dijelaskan oleh Jihan Fadilah. Baik, selanjutnya kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis kesantunan berbahasa pada kolom komentar postingan akun Instagram Aziza Salsa, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi kesantunan berbahasa pada kolom komentar warganet di Instagram dapat dilihat dari banyaknya tuturan yang mengandung unsur kesantunan berbahasa, pelanggaran kesantunan berbahasa, dan strategi kesantunan berbahasa dengan menggunakan teori Leach. Pelanggaran prinsip kesantunan dalam komentar tersebut dapat dilihat dari tidak terpenuhnya maksim kebijaksanaan, maksim penghargaan, maksim kesederhanaan, dan maksim kesimpatian. Salah satu faktor tersebut terjadi pelanggaran kesantunan dalam komentar tersebut disebabkan beberapa warganet yang memang dari awal tidak menyukai pemilik akun Instagram Aziza Salsa. Sehingga hal tersebut membuat warganet tersebut menulis komentar yang melanggar dari kesantunan berbahasa. Strategi kesantunan berbahasa yang terdapat pada kolom komentar tersebut banyak dituangkan dengan maksud menyampaikan tujuan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat kita lihat dari isi komentar yang ada dalam kolom komentar tersebut. Selanjutnya itu sarannya dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam penelitian terkait bahasa dalam kesantunan berbahasa. Penelitian ini sebaiknya dilakukan lebih lanjut dan lebih kompleks agar mampu memberikan banyak referensi bagi penelitian selanjutnya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya itu ada luaran lainnya yang akan dijelaskan oleh Mutiara. Baik, terima kasih kepada moderator. Luaran yang kami buat itu berupa poster kesantunan berbahasa kelompok 4. Jadi ada 4 pokok di sini. Pokok pertama, apa itu kesantunan berbahasa? Kesantunan berbahasa adalah cara berkomunikasi. Kesantunan berbahasa adalah cara Kesantunan berbahasa adalah cara berkomunikasi yang sopan dan menghormati orang lain. Ini melibatkan penggunaan bahasa yang sesuai dengan norma budaya, mengurangi konflik, dan mencerminkan budi pekerti. Yang kedua, apa pentingnya kesantunan berbahasa? Kesantunan berbahasa penting untuk membangun hubungan yang harmonis, menghindari konflik, mencerminkan budi pekerti, dan menjaga norma sosial. Tujuan kesantunan berbahasa itu untuk memperlancar komunikasi, menciptakan interaksi yang menyenangkan, menghindari konflik, dan menjaga keharmonisan sosial. Ini juga mencerminkan budi pekerti dan nilai-nilai sosial dan masyarakat. Yang terakhir, apa yang terjadi apabila tidak ada kesantunan berbahasa? Yang pertama, ketidaknyamanan. Interaksi menjadi tidak nyaman. Yang kedua, konflik, munculnya perselisihan. Yang ketiga, cyberbullying atau perundungan cyber meningkat. Yang keempat, hilangnya etika atau melemahnya norma komunikasi. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kami memiliki pesan dan kesan kepada Miss, yaitu yang pertama pesannya adalah Miss Kyo selalu mendorong mahasiswa untuk terus menjaga semangat belajar dan mencintai bahasa Indonesia dengan cara yang menyenangkan dan tidak membosankan. Miss Kyo selalu menekankan pentingnya keberanian dalam berkomunikasi. Tak perlu takut membuat kesalahan, karena setiap kesalahan adalah kesempatan untuk belajar. Belajar bahasa Indonesia dengan sungguh-sungguh membutuhkan ketekunan dan konsistensi. Kesan kami yaitu, Miss Kyo memiliki cara mengajar yang tidak hanya formal tetapi juga menyenangkan, membuat mata kuliah bahasa Indonesia terasa lebih hidup dan menarik. Miss Kyo menggunakan berbagai media dan metode kreatif untuk membuat materi pembelajaran lebih menarik, seperti diskusi kelompok atau tugas yang menantang. Miss Kyo menggunakan berbagai media dan metode kreatif untuk membuat materi pembelajaran lebih menarik, seperti diskusi kelompok, permainan bahasa, atau tugas yang menantang.
Mungkin itu saja untuk kami kelompok 4. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.